Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Geri Ramadan dengan NIM F1E22065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang Electrical Project Engineering, yaitu profesi di bidang teknik elektro. Nah, sebenarnya pengertian dari Electrical Project Engineer ini adalah seorang profesional yang teknik bertanggung jawab dan merencanakan, mengelola dan mengawasi pekerjaan proyek kelistrikan di berbagai sektor seperti konstruksi gedung, industri manufaktur, energi maupun infrastruktur publik. Mereka menjembatani antara aspek teknis dan memanajemen dalam proyek kelistrikan. Untuk tugas dan tanggung jawabnya itu adalah perencanaan proyek, pelaksanaan dan pengawasan, pengujian dan validasi, koordinasi proyek, dan penerapan standar dan regulasi. Untuk etika profesi Electrical Project Engineer merupakan landasan moral yang harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap Electrical Project Engineer dalam menjalankan tugasnya. Etika ini tidak hanya menjaga profesionalisme, tetapi juga menciptakan kepercayaan dari klien, rekan kerja, dan masyarakat luas. Di antara lain adalah integritas dan kejujuran, kompetensi dan tanggung jawab profesional, keselamatan dan kepedulian terhadap lingkungan, kerahasiaan dan loyalitas, sikap profesional terhadap klien dan rekan kerja, patuh pada standar dan regulasi. Nah, di sini untuk organisasi yang menaungi Electrical Project Engineer adalah PII atau Persatuan Insinyur Indonesia, di mana organisasi ini profesi resmi dan tertua di Indonesia yang mewadahi para insinyur dari berbagai disiplin ilmu teknik. PII berperan sebagai wadah pembinaan, pengembangan dan pengawasan profesi insinyur agar memiliki kompetensi, etika, serta tanggung jawab sosial dalam menjalankan pekerjaannya. Organisasi ini berlandasan pada semangat profesionalisme dan berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknik demi mendukung kemajuan bangsa. Salah satu profesi yang menjadi bagian dari PII dan sangat relevan adalah Electrical Project Engineer. Profesi ini berada di bawah bidang Electrical Engineering dan berfokus pada perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan proyek kelistrikan. Seorang Electrical Project Engineer tidak hanya memahami aspek teknik sistem tenaga, tetapi juga manajemen proyek, koordinasi lintas bidang, serta pengendalian mutu dan biaya. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, Electrical Project Engineer kerap bekerja sama dengan profesi lain yang juga dinaungi PII seperti Mechanical Engineer untuk sistem mekanis pendukung, Civil Engineer untuk pembangunan struktur, dan Safety Engineer untuk memastikan aspek keselamatan kerja. Nah, tingkatan sertifikasi untuk menjadi Electrical Project Engineer. Untuk menjadi seorang Electrical Project Engineer yang kompeten dan diakui secara legal maupun profesional di Indonesia, seorang perlu menempuh jenjang sertifikasi secara bertahap. Sertifikasi ini mencakup aspek teknis, manajerial, dan keselamatan kerja. Nah, tingkatan sertifikasi di sini adalah Insinyur Profesional Pratama atau IPP, Insinyur Profesional Madya IPM, sertifikat keahlian SKA ke ahli muda Madya dan utama, sertifikasi pendukung K3 listrik, PNSP, PMP, dan AR. Nah, langkah untuk mendapatkan sertifikasinya adalah yang pertama itu untuk mendapatkan sertifikasi Insinyur Profesional Pratama, yaitu minimal lulusan S1 Teknik Elektro atau relevan dari perguruan tinggi terakreditasi. Yang kedua, menjadi anggota BI terlebih dahulu, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang teknik, mengikuti pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, dan mengajukan permohonan sertifikasi ke BI melalui sistem online atau DPP BI. Nah, untuk yang sertifikasi yang kedua adalah Insinyur Profesional Madya. Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut adalah sudah memiliki IPP dan pengalaman kerja minimal 5 tahun, terus mengikuti kegiatan PKB dengan jumlah kredit tertentu, menyusun dan mengajukan portofolio pengalaman kerja serta capaian proyek, mengikuti uji portofolio dan asesmen kompetensi dari tim penilai BII. Jika lolos akan diberikan sertifikat Insinyur Profesional tingkat Madya atau IPM. Nah,
Sertifikasi yang ketiga adalah sertifikasi keahlian SKA, ahli muda, media, dan utama. Dan langkah untuk mendapatkan sertifikasi tersebut yaitu memiliki ijazah teknik elektro minimal D3 atau S1 sesuai ketentuan. Dan memiliki pengalaman kerja yang dibuktikan dengan logbook atau surat pengalaman kerja. Selanjutnya mengikuti pelatihan atau uji kompetensi dari LSP, itu lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi. Selanjutnya mengajukan permohonan SKA melalui sistem OSS atau LPJK online. Selanjutnya setelah diverifikasi dan disetujui, SKA akan diterbitkan sesuai jenjang keahlian. Nah, sertifikasi selanjutnya adalah sertifikasi pendukung K3 listrik, BNSP, PMP atau AER. Dan langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi tersebut adalah mengikuti pelatihan atau pendidikan singkat di lembaga terakreditasi, melengkapi dokumen syarat seperti ijazah, pengalaman kerja, dan KTP, mengikuti uji kompetensi atau asesmen sesuai skema sertifikasi, membayar biaya sertifikasi jika berlaku, dan sertifikat diterbitkan jika peserta dinyatakan kompeten. Nah, kesimpulan, PI ini adalah organisasi profesi resmi yang membina insinyur di Indonesia agar profesional, beretika, dan diakui secara nasional maupun internasional. Melalui sertifikasi seperti IPP, IPM, dan SKA, PI memastikan kompetensi insinyur termasuk profesi seperti electrical project engineer. PI juga menegakkan kode etik dan menyediakan pelatihan berkelanjutan, menjadikannya lembaga penting dalam pengembangan karir teknik Indonesia. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.